selamat siang buat mahasiswa Ibu yang mengambil mata kuliah perkebunan kelapa sawit yang Ibu cintai. Memang metode pembelajaran kita menuntut kreativitas karena KKNI dan Merdeka Belajar itu memang dituntut mahasiswanya yang aktif, sehingga Ibu ingin kalian itu penuh dengan kreativitas, inovasi, ya, kemudian bagaimana cara kerja tim yang benar, terus kemudian bisa berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan stakeholder yang bisa Ibu rekomen selama ini, sehingga ini kalian bisa lakukan. Nah, saat ini kalian sudah melakukannya dengan baik, Ibu senang, artinya kemerdekaan belajar itu tercipta dengan cara-cara yang kreatif, kemudian mau bekerja sama dengan pihak stakeholder, walaupun dalam bentuk podcast masih gitu, tapi proses-proses ini membentuk karakter yang cukup baik untuk kedepannya, ya. Nah, saya mengetahui bahwa topik yang kalian ambil adalah pengolahan kelapa sawit, mulai dari TBS hingga menjadi CPO. Nah, untuk melengkapi pertemuan ini, Ibu juga memberikan wejangan kepada kalian, apa sih yang kemauan kalian, yang mau kalian dialog, karena kuliah ini tidak monolog ya, tetapi lebih bagus kita dialog. Nah, oke. Mungkin dimulai dengan kalian. Terima kasih dengan pertemuan kita pada hari ini. Hari Sabtu 2 Oktober jam 14.00 WIB. Oke, silakan Kartens. Ya Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Jadi sebelumnya kami dari kelompok 7 izin memperkenalkan diri dulu Bu. Yang pertama, nama saya Kartens Sincerpoan Siahaan dengan NIM 20.03.01.113, dan selanjutnya teman saya. Ya, saya dengan nambah dengan NIM 20.03.01.117. Ya. Halo, saya Angelina Ega Sari Pandiangan Bu dengan NIM 20.03.01.102. Ya. Selanjutnya saya Bu, nama saya Arya Rindinta Tarigan dengan NIM 20.03.01.108. Ya. Yang terakhir saya Bu Syalwa Amalia Nur Rahmat Napitu NIM 20.03.01.066. Ya. Selanjutnya Bu, kami mempersilahkan Ibu untuk memperkenalkan diri Bu. Oke, tapi senyum dulu dong semuanya. Selamat siang, salam sehat. Ya gitu, ya. Ibu memperkenalkan diri lagi, boleh ya. Nama Ibu sebenarnya Dr. Insinyur Sherlock MP ya. Panggilan kecilnya Ibu Lojo. Saya sudah 35 tahun menjadi dosen dan khususnya mengambil fokus ke bidang perkebunan dan manajemennya. Ya, jadi mengapa begitu pentingnya kelapa sawit untuk kalian? Karena sekitaran Sumatera ini adalah perkebunan kelapa sawit yang menjadi sumber devisa utama bagi Indonesia khususnya. Kalau sarjana pertanian tidak mengetahui sumber devisa tersebut, yaitu kelapa sawit yang paling mendapatkan papan atas, itu saya yang harusnya bertanggung jawab. Cuman kita tidak bisa sendiri, tapi kita harus memiliki suatu pembelajaran, sistem belajar yang mandiri, bebas dan kreatif. Ya, jadi Ibu pola pikirnya yang Ibu kasih sama kalian, sequence berpikirnya, algoritma berpikirnya, dan bagaimana cara mengatasi permasalahan dan mencari solusi-solusi yang bagus untuk mencapai dan menjawab suatu permasalahan yang kalian inginkan. Dan ini sudah berjalan dengan baik. Ibu berterima kasih, dan Ibu yang berterima kasih kepada kalian, kalian menyambutnya dengan baik. Semoga cara pembelajaran ini, walaupun lockdown, walaupun pandemi, kita tidak dibatasi oleh permasalahan, tapi permasalahan itu menjadi suatu peluang yang baik bagi kita. Kalau tatap muka langsung mungkin tidak terjadi seperti ini, tetapi karena kita lockdown, tapi permasalahan-permasalahan itu justru menjadi peluang bagi kita dan peluang bagi kalian dan menjadi kreativitas yang baik. Terima kasih, sekian dulu awal pembukaan Ibu untuk pertemuan kita hari ini. Baik Bu, terima kasih atas perkenalannya Bu. Selanjutnya Bu, kita memasuki
materi pertama, yaitu pertanyaan pertama dimulai dari saya, Bu. Jadi kan Bu, sebelum kita membahas tentang pengolahan kelapa sawit, kita harus tahu dulu tentang di lapangannya, Bu. Jadi yang saya ingin tanyakan, Bu, mengenai kira-kira umur berapa sih kelapa sawit itu telah layak untuk dijual di pabrik kelapa sawit begitu, Bu. Oke, bagus. Terima kasih pertanyaannya, Kapten. Pada umumnya kelapa sawit mulai berbuah setelah umur 2,5 tahun dan masak 5,5 bulan setelah penyerbukan. Jadi buah sawit itu bisa dipanen umur 31 bulan. Nah, kriteria siap panen pada tanaman kelapa sawit itu sangatlah penting. Yang menjadi indikator buah yang layak dipanen adalah jumlah brondolan yang jatuh pada piringan kelapa sawit. Nah, kriteria matang panen yang tepat adalah minimal terdapat 5 brondolan di piringan kelapa sawit. Nah, setelah kadar minyak dalam buah mencapai maksimal, buah akan lepas atau brondol dari tandannya. Ya, seperti itu, Kapten. Ya. Kemudian pada panen itu juga kita harus mengetahui tentang rotasi panen. Ya, rotasi panen itu suka disebut di dalam lapangan itu 5/7 atau 6/7. Kalau kita ambil rotasi panen 5/7 artinya kegiatan pemanenan dilakukan dalam jangka waktu 5 hari dalam seminggu. Sedangkan rotasi panen 6/7 artinya kegiatan pemanenan dilakukan 6 hari dalam seminggu gitu ya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya Bu. Selanjutnya, ya Bu, baik Bu, terima kasih atas jawabannya Bu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Dea. Ya, silakan Baik, Dea. Bu, bertanya, kelapa sawit varietas apa yang rendemen minyaknya paling baik dan kira-kira seberapa besar pengaruh kematangan buah terhadap rendemennya, Bu? Wow. Sebenarnya kalau kita yang paling terbaik itu menurut varietasnya ada mempunyai kelebihan masing-masing ya, gitu. Nah, kalau varietas yang terbaik itu setahu saya itu yang Entegano atau NG ya, SP540NG. SP540NG itu ada pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit yang saat ini rendaman minyaknya. Jadi kalau kita mau melihat yang terbaik itu adalah lihat dari rendaman minyak ya gitu ya. Jadi kalau dia baik rendemannya itulah yang terbaik. Jadi kalau kita lihat laju lambat pertumbuhan itu juga menentukan. Tapi untuk saat ini yang memang agak primadona itu adalah kalau SP540 Noganoderma PPKS, kemudian kalau dari Sokvindo adalah moderat tahan Ganoderma, MT Gano. Udah, Baik, Amalia? Bu, terima kasih atas jawabannya, Bu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Arya, Bu. Bu, terima kasih atas kesempatan ini. Saya ingin bertanya, mengapa ya Bu sampai sekarang CPO minyak bahan bakar minyak dengan campuran CPO ini belum bisa diproduksi secara massal, dan sebagai pembandingnya ekspor kelapa sawit kita malahan dari tahun ke tahun makin meningkat Bu. Seperti data dari BPS pada tahun ini saja ekspor kelapa sawit kita meningkat 62,7% dari tahun 2020. Kendala terbesarnya itu di mana Ibu? Biar kami mahasiswa ini punya peluru untuk kedepannya. Oke, terima kasih. Kita harus ya B20, B30, B50 bahkan B100 ya. Kalau kita ambil contoh B50 itu sudah kita coba dengan mobil-mobil umum ya, nggak ada masalah, malah lebih bagus dari Dexlite ya. Nah, kenapa kendalanya itu campuran biofuel atau biodiesel itu kepada campuran minyak Pertamax atau campur kepada solar dan lain-lain. Nah, seperti B50 bukan terkendala pada teknis, ya. Dia terjadi justru pada kendalanya ke bahan baku. Produksi CPO kita hanya 46 juta per tahun, ya. Kalau B50 dipakai, kita butuh CPO 15 juta ton per tahun. Ini sama dengan sekitar separuh dari jumlah CPO yang diekspor. Jadi kalau B50 segera diberlakukan, harga CPO Indonesia akan aman
Dan ini akan sangat berdampak positif kepada petani, gitu. Nah, kendalanya pada bahan baku, ya. Makanya peremajaan sawit rakyat itu sampai ratusan ribu hektar sekarang sedang digenjot oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan, diberikan keringanan usaha kecil rakyat. Baik Bu, jadi pertanyaan dari saya, jika terjadi kegagalan dalam proses pengolahan kelapa sawit ini Bu, apa umumnya yang menjadi penyebab utama dalam kegagalan ini ya Bu? Terima kasih Bu. Oh iya, bagus pertanyaannya. Ya kalau memang itu harus diperhitungkan ya. Jadi kalau penyebab utama kalau terjadi kegagalan pengolahan kelapa sawit, yang paling utama yang kita lihat akan meningkatnya asam lemak bebas. Ya, asam lemak bebas ini tidak baik bagi kualitas daripada kelapa sawit. Jadi dia menurun karena dia memicu radikal-radikal bebas yang mematikan antioksidan dan metabolisme di dalam minyak kelapa sawit itu rusak, ya, kualitasnya rusak. Jadi kalau rotasi panen terlambat dapat menyebabkan peluang kehilangan hasil panen yang sangat tinggi, sehingga diperlukan pengelolaan panen yang baik untuk meminimalisir kehilangan hasil panen. Itu salah satu jalan keluarnya, ya. Salah satu penyebab peningkatan asam lemak bebas di dalam CPO atau corn pulp oil adalah karena adanya aktivitas mikroorganisme, ya, penghasil lipase di dalam buah kelapa sawit. Jadi kadar asam lemak bebas yang tinggi menyebabkan dia tengik, ya, perubahan rasa, warna pada minyak. Jadi itu merugikan kualitas itu. Nah, kadar asam lemak bebas yang rendah merupakan itu salah satu indikator crude palm oil yang baik, ya. Jadi apabila tandan buah segar atau TBS kelapa sawit yang lewat matang ikut diolah menjadi CPO, maka kadar asam lemak bebas atau ALB selama produksi pun jadi dapat meningkat karena dia jadi toksik di dalam, seperti itu. Iya Bu, dimengerti. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Ya, lanjut. Kalau ada pertanyaan lagi. Selanjutnya Bu, saya ingin bertanya tentang hal-hal apa saja yang membedakan antara minyak kelapa sawit dengan minyak inti sawit Bu, baik dalam kualitas atau hasilnya Bu. Oke. Nah, sebenarnya ada di dalam tandan buah segar itu, di dalam buah kelapa sawit itu ada yang namanya itu lapisan kulit paling terluar, ya kan? Baru namanya mesokarp, baru namanya cangkang, baru namanya kernel, atau dia disebut endosperm. Nah, endosperm itulah daging buah itulah yang dinamakan palm kernel oil. Kalau di mesokarp, daging buah yang ada pada kulit dekat serabut yang banyak serabut itu juga mengandung minyak sawit, ya, itu namanya crude palm oil. Kalau minyak sawit diekstrak dari daging buah atau daging buah bagian luar. Sedangkan minyak inti sawit diekstraksi dari bagian lunak biji atau bagian dalam, ya. Meskipun kedua minyak tersebut berasal dari buah yang sama, ya, minyak sawit secara kimiawi dan nutrisi memang berbeda, ya, dari minyak inti sawit. Minyak inti sawit itu lebih, kalau di pasaran sih lebih mahal lagi, ya, gitu. Ya, jadi minyak kelapa sawit ditemukan di bagian buah yang berdaging disebut mesokarp, minyak inti sawit ditemukan dalam inti atau biji buah disebut palm kernel oil, ya. Nah, kedua minyak ini memiliki komposisi asam lemak yang berbeda jauh. Jadi asam lemaknya yang berbeda. Di mana minyak kelapa sawit mengandung 50% lemak jenuh dan 50% lemak tidak jenuh. Gitu. Ya, bagaimana dengan minyak inti sawit? Ya, sesuai pertanyaan tadi, minyak inti sawit itu umumnya digunakan untuk tujuan yang dapat dimakan, seperti makanan banyak, ya, untuk obat-obatan, termasuk juga untuk sabun, kosmetik, untuk deterjen, ya.
minyak sawit itu difraksinasi menjadi olein sawit dan palm stearin. Kalau minyak inti sawit itu menjadi olein inti sawit dan stearin inti sawit, ya, gitu. Jadi itu bedanya, ya. Minyak inti sawit setengah padat pada suhu rata-rata, lebih jenuh daripada minyak sawit, ya. Kemudian minyak ini populer digunakan untuk bahan-bahan makanan yang komersial, ya, karena tetap stabil pada suhu untuk memasaknya. Jadi biayanya lebih rendah, ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Enggak penggunaannya juga penggunaannya juga tadi perbedaannya sudah tahu. Jadi minyak sawit tidak mengandung kolesterol karena kolesterol hanya dihasilkan dari minyak hewani. Jadi minyak sawit tidak mengandung asam lemak trans, ya, namanya trans fat free. Dan mengandung asam lemak jenuh dan tak jenuh dengan proporsi yang seimbang. Baik Bu, Ya. terima kasih banyak Ya. atas penjelasan dan arahan yang telah Ibu berikan, Bu. Oke, terima kasih buat anak-anak Ibu yang kreatif, Karten, Syalwa, Dea Tamba, Arya, dan Angelina yang telah membuat tim kelompoknya untuk membuka podcast, membuka dialog, ya, keinginannya untuk lebih tahu lagi. Ibu sangat senang. Untuk ada yang kurang lebihnya nanti boleh kita diskusi lagi. Yang penting untuk beberapa keinginan tahuan kalian, kita sudah banyak dialog dan berdiskusi, dan mudah-mudahan lebih dipahami dan lebih bisa mendalaminya secara mandiri. Terima kasih atas pertemuan kita melalui video, podcast, dan tentang kreativitas yang sangat membanggakan Ibu, sehingga kalian lebih sukses lagi dalam segala hal. Bukan hanya 1 poin, tapi dari 1 poin mata kuliah, ternyata banyak poin-poin berikutnya yang mengikut dari belakang, sehingga kalian bisa menjadi mahasiswa yang mandiri, yang kreatif, calon menjadi planters, dan calon menjadi banyak hal yang bisa didapatkan. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Ibu Charlotte mengucapkan selamat dan sehat-sehat selama pandemi ini. Selamat kreativitas. Nah, selanjutnya mari kita lihat tentang proses pembuatan kelapa sawit mulai dari tandan buah segar hingga menjadi CPO. Oke. Jadi Pak, perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, program studi agroekoteknologi Fakultas Pertanian. Adapun tujuan dilakukannya video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perkebunan A kelapa sawit Pak, yang diampu oleh Ibu Karlo. Jadi Pak, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Karten Sincerpoan Siahaan dan teman saya Angelina Yagasa di Pandiangan. Saya Syalwa Amalia Nurahmat Nafitu, Pak. Saya Dea Triulinar Tambo, Pak. Kemudian Pak, boleh kami tahu nama Bapak dan jabatan Bapak di sini Pak? Baik. Oke, adik, utamanya ya selamat datang ke PKS PPIS Pabatu. Ya, saya pada prinsipnya menerima. Baik, perkenalan ya Dek, nama saya Maratua Sadalimunte, ya kan. Saya di sini asisten teknik PKS PPIS Pabatu PTPN 4. Kalau di PTPN 4 ini saya baru bergabung sekitar 4 tahunan. Kira-kira kalau ada yang mau dibantu nanti ke depannya ya bisalah kita. Ya, itu aja lah dulu ya. Baik Pak, terima kasih. Langsung kita lanjut ke materi yang pertama ya Pak. Jadi bagian materi saya Pak, yang pertama yang ingin saya tanyakan itu mengenai kualitas TBS yang layak untuk masuk di pabrik ini yang bagaimana gitu Pak. Nah, jadi gini, dia kan sebenarnya kita punya SE,
ya kan. Ada SE namanya SE panen yang dikirim ke PKS. Dia SE-nya itu ada beberapa kriteria. Yang pertama minimal beratnya 4 kilo atau lebih besar dari 4 kilo. Itu yang boleh masuk TBS-nya ya. Yang kedua dia brondol 1. Jadi dalam buah sawit itu ada 3 lapis, bagian luar, bagian tengah, bagian dalam, ya kan? Jadi namanya brondol 1 itu lepasnya satu brondolan di bagian luarnya. Nah, itu waktu kriteria panen di kebun. Jadi kalau dipanen saja sudah 1, berarti sampai PKS itu minimal ada 3 brondolan. Itu dia minimalnya. Jadi di luar daripada itu namanya buah mentah atau disingkat F00. Tetapi dalam perjalanannya pasti ada yang namanya tandan kosong, itu ada, itu tetap kita hitung waktu proses penimbangan. Nah, begitu sudah masuk ke dalam PKS, kita kan akan melalui timbangan. Jadi di timbangan itulah kita dapatkan berat neto namanya. Itulah yang akan jadi yang namanya produksi. Nah, yang namanya produksi masuk PKS itu adalah berat neto buah yang ada di timbangan. TBS masuk ya. Nah, nanti setelah itu masuk ke sortasi. Sortasi ini berfungsi untuk mensortir buah. Nah, disitulah nanti di atas di dekat loading rem, peron yang tinggi. Nah, di situ nanti ada sortir buah. Yang disitulah kita pilih nanti yang mana buah mentah sama buah matang. Itu nanti ada laporan sortasinya. Sama nanti satu lagi brondolan. Gitu. Oke, itu. Kemudian Pak, setelah sortasi kemudian kan ada perlakuan lagi seperti perebusan Pak. Nah, itu kalau perebusannya itu kira-kira kegunaannya untuk apa dan berapa lama kira-kira? Nah, setelah buah itu disortir, kebetulan kapasitas pabrik kita ini kan 30 ton, berarti 30 ton per jam TBS yang diolah, kan begitu. Setelah dia disortir, kita akan masukkan ke dalam namanya loading rem. Nah, yang ada bentuknya seperti loading begini. Nah, ya kan? Disitulah nanti dikumpulkan buah. Setelah nanti buahnya katakanlah dapat 5 jam lah minimal, atau karena kapasitas kita 30 berarti 150 ton minimal buah masuk. Disitulah kita rencanakan untuk mulai stak olah. Kita akan proses pertamanya itu adalah perebusan. Di sini di PKS Pabatu perebusannya menggunakan metode triple pick atau 3 kali penekanan sehingga dia diharapkan panas atau steam itu masuk sampai ke tangkai tengah daripada buah supaya dia bisa memudahkan proses selanjutnya. Fungsinya apa perebusan itu? Perebusan itu untuk mematikan enzim lipase yang dapat menaikkan FFA. Kenapa FFA harus dimatikan? Karena FFA itulah yang akan menyebabkan nanti salah satu kriteria penjualan kita FFA harus di bawah 3,5. Kan juga ada proses namanya proses penebah ya Pak ya. Itu kan memisahkan antara buah dengan tandannya. Nah itu dari proses itu bagaimana gitu caranya Pak? Apa menggunakan conveyor dan mesinnya itu teknisnya bagaimana gitu? Jadi yang namanya buah setelah direbus masuk namanya penebah. Penebah itu yang kalau kalian lihat nanti yang diangkat sama steam crane, di dalam dia bentuknya seperti drum. Di dalam seperti drum yang ada kisi-kisinya. Jadi dia
prinsip kerjanya ada 3, ya kan? Pertama bantingan, putaran, sama traveling, perjalanan. Jadi buah itu gitu masuk, banting, diangkat, ya kan? Banting lagi, dia akan berputar, baru dia jalan. Itu minimal 6 kali putaran, 6 kali bantingan. Jadi dia dimasukkan, dia terjadi 3 gerakan, bantingan, putar, kemudian rolling, berjalan maju ke depan sampai keluar nanti ke ABC namanya. Dari ABC dibuang ke hopper, nanti dikirim ke kebun untuk sebagai pupuk. Itu tandan kosongnya, tangkosnya. Dari bantingan ini akan keluar namanya brondolan, membrondol dia, namanya buah dibanting, udah lembek ya kan, direbus, banting, kan membrondol. Brondolan itu akan masuk ke digester namanya, ke atas. Itulah nanti kenapa brondolannya kita ambil, brondolannya itulah yang mengandung minyak. Nah, kalau tandan kosongnya itu akan menyebabkan kehilangan minyak atau losis. Makanya itu kita minimalkanlah losis, kehilangan minyak, supaya maksimum dalam rendemennya. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan bonsai. Saya ingin bertanya Pak tentang proses pelumatan buah dengan proses pengadukan. Proses digesternya Pak. Itu kan kecepatan digesternya berapa Pak? Jadi setelah tadi brondolan masuk ke dalam digester, kita disitulah terjadi namanya pelumatan, digesting. Nah, proses pelumatan itu RPM-nya sekitar 24 sampai 25 RPM, tergantung desainnya lah. Untuk kita di sini ada yang tipe 3200 liter, ada yang 3500 liter. Nah, jadi proses pelumatan itu sebenarnya dia hanya diaduk di dalam suatu bejana vertikal lah ya, kebetulan di sini vertikal. Ada dia semacam pelat, bevel, pelat di dinding daripada body digester itu. Inilah dinding pelatnya, inilah bevelnya, inilah yang berfungsi untuk memecahkan, supaya di dalam gondolan itu kan ada dia semacam minyak itu, dia di dalam itu ada semacam kantong-kantong minyak. Nah, jadi dia diaduk dengan 25 rpm terhadap pelat ini, ya kan, diharapkan dia pecah. Dia tidak berbentuk gondolan lagi, jadi mesh. Mesh itu ya, mana ya kita bilangnya, mesh itu perkumpulan antara gondolan dengan apa yang sudah pecah. Dia nggak nyatu lagi, nggak begini, udah pecah lah karena dihantam. Itu ada 3 tingkat, ada 4 tingkat. Di dalam ada 4 tingkat. Jadi pengadukan itu ada 4 tingkat. Itu yang menggunakan long arm sama short arm. Kemudian di bawahnya itu ada yang namanya pisau tanduk. Kan inilah yang akan melempar masuk ke digester, ke presan. Nah, setelah di presan dan kita pecah dulu. Itulah cerita digester. Dia itu dibantu dengan steam. Steam itu berfungsi untuk panas lanjut. Tadi kan udah direbus nih, udah lembek ini kan. Dibantu lagi di gester, dikasih steam supaya tetap dia kondisinya, suhunya tetap kita jaga minimal 90 sampai 95 gondolan itu tadi. Kenapa? Minyak pada suhu 90-95 inilah yang bisa optimalnya dia mengalir, betul nggak? Ya kan? Dia tidak teroksidasi, betul kan? Good. Itu yang untuk memecahkan grundalan tadi. Itu kalau itu misalnya mengalami kerusakan Pak, presnya mengalami kerusakan atau pernah terjadi kerusakan Pak? Untuk pabrik kapasitas itu kan dihitung oleh berdasarkan jalannya press.
ya kan. Jadi kalau kapasitas 30 ton per jam kayak di sini, berarti dia kalau presannya ada menggunakan kapasitas 10 ton per jam, berarti harus jalan 3, ya kan, supaya dapat kapasitas pabriknya. Kalau seandainya salah satu presan itu rusak, ya kan, biasanya itu ada mesin standby-nya. Jadi di atas itu kita mesin presan itu ada 4. Kalau rusak satu, ya kita pakai yang standby-nya sembari menunggu perbaikan yang rusak tersebut. Gitu. Saya ingin bertanya tentang sentrep tank, Pak, tempat tangkinya. Itu ukuran besar tangkinya kira-kira berapa? Untuk sentrep tank, dia kan itu adalah minyak kotor lah kita bilang ya, karena dia keluaran dari presan itu adalah minyak kotor. Minyak kotor itulah yang akan kita tampung ke dalam sentrep. Jadi kapasitas sentrep itu harusnya 1,5 kali daripada kapasitas minyak yang terproduksi, bukan kapasitas pabrik. Kapasitas pabrik 30, ya kan? Nah, jadi 1,5 kali. Kalau seandainya rendemen pabrik ini adalah 25, ya kan, 25%, dan katakanlah minyak kotor yang dihasilkan adalah 50%, berarti kalau 50% yang dihasilkan, berarti kalau kita hitung-hitung itu sekitar 10 sampai 15 ton kapasitasnya, seharusnya sebegitu. Jadi ini kebetulan kapasitasnya adalah 10 ton minyak kotor per jam, dan itu akan terus mengalir, ya kan, sepanjang proses pengolahan. Lama pengendapan minyaknya, Pak, supaya bisa mengalir? Sebenarnya di sentrep itu kan dia, kalau kita bahasakan namanya sentrep tank, berarti untuk mengumpulkan pasir, ya kan. Di situ prosesnya hanya untuk mengurangi kadar kotoran lah kita bilang, karena pasir itu akan menyebabkan kotoran, ya kan. Jadi itu sekitar 30 menit lah minimal. Kalau bisa 1 jam, tapi kan kalau dia makin tinggi retensinya mengendap, berarti kapasitas sentrepnya harus lebih besar lagi. Karena kebetulan di PKS Parbatu ini dia 10 ton, ya kan. Jadi dia hanya butuh waktu di situ untuk retensi pengendapannya sekitar 30 menit lah. Yang diendapkan, Pak, hanya sekali pengendapan lalu disaring, atau ada pengendapan yang 2 kali? Di situ sentrep itu hanya fungsinya untuk mengendapkan pasir, dia tidak ada penyaringan apapun, tidak ada. Jadi selanjutnya, Pak, saya ingin bertanya tentang bagaimana cara proses pemisahan minyak dengan air di fibroseparator. Tapi fibroseparator, kalau fibroseparator itu yang ayakan ketan. Dia bukan memisahkan minyak dan air di situ. Ayakan getah itu memisahkan antara padatan yang masih padat sama berbentuk cairan. Jadi dari sentrep itu, sentrep fungsinya mengurangi pasir, oke, ya kan, sama padatan yang lebih besar lah, oke. Masuk ke fibroseparator atau ayakan getah tadi. Yang masuk terikut padatan beratnya akan tetap ada di atas screen, karena itu bentuknya adalah ayaan. Naiklah dia, sama kayak kita kalau kalian pernah lihat santan, menyaring santan kelapa, udah diparut ini campur air, kan kita kasih kain kasa gitu kan, dia press just kan gitu. Oke, jadi kan air itulah fungsinya saringan. Jadi yang padatan tetap di atas, yang airnya ada di bawah. Itulah dia namanya fibroseparator.
separator tadi, itu ayakan getah namanya. Nah, jadi yang padatan itu tidak kita buang, tetap kita kembalikan lagi ke digester. Nah, begitu. Nah, jadi apabila alat separatornya itu kurang bagus, apa efek yang terjadi pada minyaknya, Pak? Ini fibroseparator apa separator? Iya, fibroseparator itu. Kalau fibroseparator itu ayakan getah, kalau separator lain lagi. Iya, kalau alatnya itu kurang bagus, apa efek yang terjadi pada minyak? Kalau dia seandainya dia itu kan fibroseparator berdasarkan kita bilang dia ada namanya screen atau mesh. Meshnya itu yang kita pakai mesh 30/40, yang 30 di atas, 40 di bawah. Ada 2 deck, double deck namanya. Jadi fibroseparator double deck, ya kan? Jadi kalau seandainya terjadi kerusakan, umumnya kerusakannya itu adalah dia bocor atau koyak istilahnya, koyak fibronya. Nah itu kalau terjadi kerusakan itu ya pastinya kita ganti. Kemudian kemungkinan getarannya kurang, misalnya karena dia bergetarnya nih, fibroseparatornya bergetar. Jadi kalau getarannya kurang kita setting supaya dapat sudut getarannya lebih optimal lagi. Ya jadi bentuknya bentuk kipas. Kalau kita masuk cairan itu, dia akan berbentuk kipas begini ke arah dinding luar daripada vibrating screen-nya, begitu. Selanjutnya saya mau nanya tentang CST kan Pak. Penggunaan dari CST itu kan kayak penampungan sementara seperti itu. Itu biar apa? Jadi CST itu kalau saya bilang bukan penampungan sementara sih. Sebenarnya CST itulah alat utama pemisahan minyak di PKS. Dia memisahkan minyak dengan metode gravitasi atau gravity tadi kan. Jadi yang molekul dia udah pakai molekul ya. Yang lebih berat turun, yang lebih ringan naik. Cuma dia butuh waktu untuk proses pemisahannya ini, dia butuh waktu. Itulah namanya waktu pemisahannya minimal 5 jam. Oke. Di samping itu dia butuh yang namanya suhu. Karena apa? Kalau dengan suhu yang tinggi 90 sampai 95, proses pemisahannya lebih efektif. Itu dia butuh yang namanya stirrer, pengaduk. Jadi dia diaduk, cuma bukan diaduk sampai apa, dia aduk pelan, sama kayak kita mengaduk minum kan gitu, pelan, dia sekitar 5 rpm itu adukannya, supaya apa, maksimal proses pemisahannya tercapai, jadi minyak itu bisa optimal, yang draftnya tidak lagi mengandung minyak, karena di situ dia ada 2 fase. Proses di dalam itu ada 2 fase. Pertama, fase draft terikat oleh minyak, draft atau selat ya, yang terikat oleh minyak. Yang kedua, minyak yang terikat oleh draft. Nah itu yang harus kita kutip semua. Kalau draft yang terikat oleh minyak masuk ke dalam minyak yang mau kita produksi, itu akan menjadi kadar kotoran. Nah kalau minyak yang terikat oleh draft atau selat, fasenya itu yang lebih banyak, itu yang akan terbuang, akan jadi losis gitu. Jadi untuk mencapai supaya antara kedua fase ini maksimal, itu tadi butuh waktu 5 jam. Itulah hasil penelitian orang Belanda, sampai sekarang masih kita pakai. 5 jam jaraknya waktunya. Begitu dia masuk, dia mengalami proses pengendapan secara gravitasi, itu butuh waktu 5 jam supaya minyaknya dapat optimal dan selatnya dapat maksimal bisa kita buang dengan kadar dosis yang rendah.
kalau tentang oil tank itu kan Pak, bagaimana cara menjaga agar minyaknya itu tetap cair gitu, nggak beku selama di dalam oil tank? Nah, jadi minyak dari CST kan dia pasenya di atas. Jadi kita di atas, kita masuk ke dalam skimmer, ada semacam skimmer penampung. Jadi dari penampung itulah kita masukkan ke oil tank. Di oil tank sendiri itu tetap masih ada namanya steam, tapi dia model tertutup coil. Pipa steam ada di dalam, tapi dia tertutup. Nah, itulah yang menjaga suhu tetap 90 sampai 95. Kira-kira begitu. Jaga suhu 90 sampai 95. Jadi kita tetap akan sebelum sampai tangki timbun, sepanjang masih diproses itu akan tetap dijaga suhu minyaknya 90 sampai 95 derajat Celcius. Gitu kira-kira. Baiklah, saya Arya Rendil Tatarigan dengan NIM 20.03.01.108 akan melanjutkan presentasi proses pemurnian minyak kelapa sawit menjadi CPO. Selanjutnya adalah oil purifier atau pemurni minyak, yang dimana fungsi dari alat ini adalah untuk mengurangi kadar air dalam minyak sawit dengan prinsip kerja sentrifugal. Pada saat alat ini dilakukan, suhu yang diberlakukan yakni sekitar suhu 95 derajat Celcius. Pada dasarnya proses ini adalah proses ekstraksi pada kelapa sawit yang terdiri dari 4 tahapan, yakni tahap penghilangan kotoran pada kelapa sawit, tahap pemucatan, tahap penghilangan bau, dan tahap fraksinasi. Selanjutnya ada vacuum dryer. Fungsi dari vacuum dryer dalam proses produksi kelapa sawit menjadi CPO adalah mengurangi kadar air dalam minyak produksi. Cara kerjanya adalah minyak disimpan dalam bejana melalui nozzle. Nozzle adalah suatu jalur resirkulasi dihubungkan dengan suatu pengapung di dalam bejana supaya jikalau ketinggian permukaan minyak menurun, pengapung akan membuka dan mensirkulasi minyak ke dalam bejana. Selanjutnya ada storage tank atau tangki timbun CPO. Fungsi dari storage tank atau tangki timbun dalam proses pengolahan kelapa sawit menjadi CPO adalah menyimpan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim. Tangki ini berukuran sangat besar dan diberlakukan tekanan yang rendah. Selanjutnya adalah sludge tank atau tangki lumpur. Fungsi dari sludge tank adalah tempat tampung sementara sludge atau bagian dari minyak kasar yang terdiri dari padatan dan zat cair sebelum diolah oleh sludge separator. Pemanasan dilakukan dengan menggunakan sistem injeksi untuk mendapatkan temperatur yang diinginkan, yaitu sekitar 95 derajat Celcius. Jadi Pak, saya mau nanya tentang dalam proses yang itu kan ada digunakan alat sand cyclone. Nah itu kan untuk mengangkut pasir halus. Itu di bagian proses apa ya Pak? Sand cyclone itu di minyakan. Jadi setelah CST tadi minyakan, CST ya kan, CST keluarannya kan ada dua. Ada dia kalau minyak tadi saya bilang, kemudian ada draft. Nah, draft ini tadi kan saya bilang ada fase minyak yang terikut ke draft, ya kan? Nah, bagaimanakah cara agar dia minyaknya ini bisa kita kutip? Karena kalau itu banyak tadi saya bilang akan menjadi losses atau kehilangan minyak. Nah, prosesnya itu draft itu kan namanya draft kan masih mengandung yang namanya tadi balik di sand trap, pasti masih ada pasir yang terikut. Nah,
Jadi dia sebelum masuk sensiklon, dia masuk ke namanya alat brush trainer. Brush trainer itu semacam brush, brush kan? Nah, jadi itu salah satu alat untuk mengutip pasir juga. Nah, setelah itu masuk dari brush trainer, masuklah ke sensiklon. Sensiklon berarti sen pasir, siklon menangkap pasir dengan metode siklon. Berarti siklon adalah proses putaran. Jadi pompa kan, dari pompa masukkan ke sensiklon, berputarlah dia di dalam berputar. Pasir itu lebih berat daripada drum. Jadi dia yang pasir ringan naik ke atas, ya kan, yang pasir beratnya menuju dinding-dinding daripada tadi ini Pak, kan kelapa sawitnya setelah jadi CPO meninggalkan limbah. Bagaimana cara PKS ini memanajemenkan limbah kelapa sawitnya ini Pak? Jadi kalau kita bilang limbah, sebenarnya saya pada prinsipnya tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa? Karena sebenarnya semua yang namanya bahan daripada kelapa sawit itu bisa kita pergunakan lagi. Kita tidak bisa bilang limbah sebenarnya. Tapi kalau by produk sampingan itu lebih tepat. Contohnya apa? Tadi kita balik cerita tangkos. Tangkos itu kalau katanya kan limbah, tapi ternyata kita bisa pergunakan untuk pupuk ke kebun. Istilahnya mulsa. Jadi tangkos itu dikembalikan ke kebun untuk menjaga kadar kalium, kalau nggak salah saya ya. Jadi pupuk gitu. Kemudian kalau dia bilang fibernya itu kita pakai untuk bahan bakar. Bahan bakar sama dengan cangkangnya kita pakai bahan bakar. Kalaupun ada cangkang berlebih, itu bisa dimanfaatkan by produk sama produk turunan. Contoh sederhana apa? Baygon apa? Pakai merek pula tuh. Anti nyamuk ya. Anti nyamuk itu bahan bakarnya, bahan utamanya itu adalah produknya dari cangkang. Dari cangkang. Nah, kemudian apa lagi? Kalau yang mungkin ya limbahnya yang mungkin ya asapnya itulah yang terbuang, bakar boiler gitulah yang nggak bisa. Tapi sebagian di PKS lain mungkin swasta itu bisa dipakai untuk pengering. Asap boilernya itu kan suhunya adalah sekitar 250 derajat. Itu di swasta ada yang dimanfaatkan untuk melakukan untuk pengeringan, untuk composting atau apa. Tapi ya memang tidak mungkin 100% ya. Jadi, nah kalau dia limbah cairannya LCKS. Kalau limbah cairannya kita pakai yang namanya limbah cairan lah ya, limbah cair kelapa sawit itu untuk LA, pupuk. Kita olah dengan IPAL sampai BOD-nya turun jadi 5.000, ya kan? Kita balikkan ke kebun pakai LA, lain aplikasi. Di PKS lain ada yang tangkos itu dicacah, dikasih LCKS tadi jadikan composting. Makanya kalau dibilang limbah ya kurang tepat sebenarnya, karena dia dimanfaatkan kembali walaupun dia tidak ke PKS atau ke pabrik itu, tapi dimanfaatkan untuk yang lain gitu. Minyak makan cair kita makan itu punya dari CPO, ya kan? Jadi tepatnya kalau kita bilang itu by product atau produk sampingan. Kalau limbah kan kesannya kayak sesuatu yang memang bahaya, yang memang luar biasa, yang ya kalau kebuang ke air apa ya pasti ya gitu loh.
Tapi kita olah lah, kita lakukan manajemen pengolahan limbahnya yang namanya IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Cuma kebetulan di PKS Batu ini dia adalah ke LA, land aplikasi saja. Baik Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Terima kasih atas penjelasannya Pak yang telah diberikan kepada kami. Semoga sukses selalu kita semuanya Pak ya.